Oke, Helena, jadi seperti ini pembahasannya. Mohon maaf ya, saya baru bisa membuat pembahasan karena baru pulang dari luar, dari BKT. Oke, jadi nomor 20 itu ada katanya 3, A, B, 5. Diambil 3 bilangan nih, tapi kan dengan catatan bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih? Bilangan asli itu adalah bilangan bulat, ya, lebih dari 0. Jadi kalau namanya bilangan bulat, boleh nggak bilangan asli ini? Koma gitu. Jadi kalau ada 0,6, apakah dia bilangan asli? Nah, ini bukan bilangan asli ya, karena bilangan asli itu adalah bilangan bulat. Oke, jadi ini ya yang namanya ini harus dikecilin ya. Oke, dah. Nah, berarti kalau kita berpikir nih, pertanyaannya apakah ketika diambil 3 dari 3 A, B, 5 itu rata-ratanya kurang dari 3. Rata-rata kurang dari 3 itu sama aja dengan sigmanya kurang dari 9. Paham nggak? Karena kan rata-rata itu contoh ya, 3 tambah A tambah B. Nih bagi 3 lebih kecil dari 3. Atau 3 tambah A tambah B lebih kecil dari 9. Nah ini yang dimaksud dengan rata-rata kurang dari 3. Nah di sini kita bisa menganalisis nih, diambil 3 bilangan itu gimana. Nah kalau kita perhatikan ya akan ada 4 kemungkinan. Ya, akan ada 4 kemungkinan. Kok bisa tahu ada 4? Dari 4 diambil 3, itu hasilnya adalah 4. Berarti 3 tambah A tambah B, kemudian bisa 3 tambah B tambah 5, kemudian bisa lagi 5 tambah A tambah B ya. Dan yang terakhir adalah 3 tambah A tambah 5. Nah, apakah ini semua lebih kecil dari 9? Nah, ini yang agak susah ya ketika kita menyimpulkan apakah ketika diambil 3 bilangan itu lebih kecil dari 9 ini. Jadi, kita mengecek apakah. Oke, kita uji satu saja ya. Seperti biasa, langkahnya adalah uji satu saja. Jadi kita nggak boleh uji 2 ya. Kita uji satu saja. Uji satu saja katanya adalah 3A sama dengan 2B. Nah, apa sih arti 3A sama dengan 2B ketika A sama B-nya adalah bilangan asli? Jadi, ya, kalau ada persamaan seperti ini agak sulit ya. Bukan agak sulit, tapi konsepnya seperti ini. Kalau kita mau menyamakan ada 3 sama 2, maka kita langsung cek aja KPK ya. KPK 3 sama 2 itu 6 dan kelipatan 6. Ada 12, ada 18, ada 24 dan seterusnya. Oke. Nah, coba kita lihat nih Helena. Nah, kalau misalnya gue anggap ternyata bilangan itu adalah 6 ya. Jadi 6 sama dengan 6, 3A sama dengan 2B. Berarti kan kita bisa menentukan nih bahwa yang ini A-nya 2, yang ini B-nya 3. Nah, kita lihat nih, ternyata di pilihan atau di soalnya udah ada angka 3. Padahal diminta bilangan asli yang berbeda. Berarti angka ini nggak mungkin 6. Ya, 3A sama dengan 2B-nya. Bilangan yang dimaksudnya bukan 6. Tapi siapa? Kita mulai deh dari 18. Jadi 6 nggak mungkin ya. 6 nggak mungkin. Nah, ngerti ya kenapa 6 nggak mungkin ya? 12 sama dengan 12. 3A sama dengan 2B. Kenapa sih tadi kita pakai KPK? Boleh nggak saya buat 13 sama dengan 13 misalnya? Ini kan bukan kelipatan. Angkanya akan menjadi bilangan pecahan atau jadi 13 per 3. Ini nggak bisa ya. Jadi makanya harus pakai KPK. Itu sih kenapa harus pakai KPK ya. Nah, berarti kalau kayak gini A-nya 4 ya, B-nya 6. Ya, A-nya 4, B-nya 6. Kalau A-nya 4, B-nya 6, kita masukkan ke sini semua. Misalnya nih 4, ini 6, nih berarti ini 6 gitu ya. Ini 4, ini 4. Ini hasilnya akan lebih besar dari 9 semua. Artinya apa? Cukup dia ya, cukup untuk menjawab. Nah, begitu pula kita bila masukkan 24 sama dengan 24. Artinya A-nya lebih akan sama dengan 8, B-nya sama dengan 12. Kalau kita masukin A-nya 4 sama B-nya 6 aja sudah lebih besar semua, apalagi kalau kita masukin lebih besar. Dan ini memenuhi bilangan asli berbeda. Maka pernyataan 1 ya cukup. Cukup artinya apa? Bahwa 3 sama dengan 2B akan menghasilkan rata-rata yang
lebih besar dari 9 semua. Nah, sekarang kita uji 2 saja nih. Uji 2 saja. Uji 2 saja bisa langsung dibantah ya. Bisa langsung jawabannya tidak. A tambah B lebih kecil sama dengan 5. Oke, kita lihat nih bilangan ya yang bukan 3 sama 5. Nah, berarti kan ini boleh nggak? A tambah B lebih kecil sama dengan 5. A tambah B lebih kecil sama dengan 4. Boleh kan ya? Sampai A tambah B lebih kecil sama dengan 3. A tambah B lebih kecil sama dengan 2. Nah, kalau 1 nggak mungkin ya. Karena bilangan asli itu tidak mulai dari 0. Oke, kita lihat. Kalau ini 1 sama 4, ya. 1 sama 4, dia tidak akan cukup. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Ini 1, ini 4, ya. Ini 5 tambah 3, ini 8. Ini kurang dari 9 kan ya? Nah, tapi kalau kita masukin di sini 5 tambah 1 tambah 4, ini hasilnya adalah 10, lebih besar dari 9. Jadi 1 sama 4 nggak cukup ya? Tidak cukup ya. Nah, kita cek lagi nih. Nah, ini makanya penting ya untuk buat kayak gininya nih. Untuk buat poin 1 sampai poin 4 ini. Karena kita nguji satu-satu. Nah, 1 sama 4 nggak cukup. Terus ada siapa lagi gitu loh. 2 sama 3 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena 3 kan udah ada. Ya, 3 kan sudah ada di bilangan tadi. Berarti nggak boleh. Gitu ya. Nah, udah habis dong. 2 sama 3 nggak boleh, 1 sama 4 nggak boleh. Nah, kalau ini 2 sama 2, 4 sama 0, atau 3 sama 1, ini nggak bisa semua. Gitu loh. Kenapa 2 sama 2 langsung dicoret? Karena sama angkanya ya. Nah, begitu pula ini. 2 sama 1, kekecilan ya, kekecilan nggak akan dapat. Maka ini tidak cukup ya. Kenapa? Tidak cukup tuh artinya ya tidak bisa menjawab ya, karena kalau misalnya pakai yang di sini bisa cukup bisa enggak, yang di sini cukup, jadi ini tuh tidak bisa menjawab lah ya. Artinya di sini kan bisa cukup bisa enggak nih, di sini kan. Kalau ini nggak cukup ya, jadi pokoknya ini nggak cukup ya. Oke, arti kan kenapa nggak cukup kan? Di sini tuh nggak cukup nih ya. Jadi jawabannya kalau 1 cukup ya, 2 tidak cukup, jawabannya adalah yang B gitu ya. Perlu penjelasan ulang nggak yang ini gimana? Paham lah ya, kalau ini 1 sama 4 ada yang cukup ada yang nggak cukup. Ya kalau ada yang cukup ada yang nggak cukup ya langsung kita bilang nggak cukup. Oke ya. Sekian, memang agak panjang tapi pasti bisa dipahamin. Yang penting paham step ini ya. Oke, dadah.